pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, staf karyawan, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Setiap pagi saat kita melangkahkan kaki kita ke dalam gerbang sekolah, kita membawa pengharapan yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu Guru berdedikasi untuk mencerdaskan bangsa, sementara kita adalah menerima pengajaran dari Bapak dan Ibu Guru tersebut untuk mencapai cita-cita kita. Namun di tengah proses belajar mengajar, ada satu pertanyaan yang harus kita ajukan kepada diri sendiri. Apakah kita berkembang melalui karakter atau hanya formalitas saja? Seringkali kita ingin semuanya itu serba instan. Kita ingin bertanggung jawab, kita ingin dihormati tapi juga mau menjadi pelajar yang baik, dan kita juga sering mau ada perubahan tapi kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Padahal perubahan itu terjadi dimulai dengan proses yang sungguh-sungguh. Pagi ini saya Stefania ingin mengajarkan rekan semua untuk merenungkan prinsip pertumbuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Begini bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Rekan-rekan sekalian, bayangkan satu butir biji gandum. Jika biji itu disimpan di tempat yang bersih, kering, dan nyaman, biji itu akan tetap aman tetapi tetap lama. Potensi yang ada di dalam biji itu akan terkunci. Namun pilihan lainnya adalah biji itu jatuh ke dalam tanah. Di dalam tanah, biji itu mengalami kegelapan, kelembapan, dan juga tekanan. Dan kulitnya harus pecah untuk menghasilkan kehidupan yang baru. Pandangan manusia, biji itu terlihat hancur bahkan mati. Namun dalam rohani dan alami, biji itu sedang mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan kita di sekolah, pecah berarti kerelaan untuk meninggalkan kebiasaan buruk demi sesuatu yang lebih mulia. Bagi kita semua yang berada di lingkungan sekolah ini, menanam diri di tanah berarti memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman demi integritas diri. Mari kita lihat bagaimana hal ini berlaku bagi sesama. Yang pertama, memecahkan kulit ego dan gengsi. Gengsi seringkali menjadi kulit keras yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Menjadi pribadi yang berkarakter berarti berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf duluan jika ada perselisihan. Bagi kita para siswa, ini berarti menghargai perbedaan pendapat. Bagi semua warga sekolah, ini berarti membangun budaya yang saling menghormati tanpa melihat latar belakang. Yang kedua, disiplin di tengah kejenuhan. Proses di dalam tanah itu tidak terlihat dan membosankan. Memilih untuk tetap konsisten pada tugas, menjaga kebersihan lingkungan, dan menaati peraturan sekolah saat tidak ada yang melihat adalah bentuk pengorbanan kecil yang membangun karakter yang besar. Yang ketiga, menjaga kejujuran sebagai identitas. Integritas adalah melakukan hal besar meskipun itu sulit. Ketika kita memilih untuk jujur dalam ujian atau jujur dalam menyampaikan laporan, kita merasa mungkin merugi secara sesaat. Namun disitulah benih karakter kita sedang tumbuh kuat di dalam tanah yang benar. Momen Paskah yang akan kita rayakan sebentar lagi adalah simbol kemenangan agung yang diraih melalui proses yang luar biasa. Yesus tidak langsung sampai pada tupai kita. Ia harus melewati jalan kesetiaan dan pengorbanan. Paskah adalah pengingat bagi kita semua bahwa kesulitan yang kita hadapi dalam menjalankan tugas, kelelahan dalam belajar, dan perjuangan dalam berbuat baik tidak akan pernah sia-sia. Kita semua sedang berjalan menuju kebangkitan karakter yang baru. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kedalaman empati dan kasih terhadap sesama. Akhir kata, rekan-rekan dan hadirin sekalian, janganlah takut pada proses yang menekan kita. Karena tekanan itulah yang akan memunculkan keberanian di dalam diri kita. Mari kita jadikan sekolah ini bukan sekedar tempat belajar mengajar, tetapi ladang syukur bagi kita menanam benih-benih kebaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk menjadi bagian dari komunitas sekolah ini. Kami menyadari bahwa untuk menjadi pribadi yang berdampak, kami harus berani disiplin dan berhati-hati.
Tuhan berikan kekuatan kepada seluruh warga sekolah ini, kepada pimpinan, para guru, staf, dan kami para siswa agar kami mampu mematikan sifat egois dan kebiasaan buruk dalam hidup. Tuntutlah kami agar selalu mengedepankan kejujuran, ketulusan, dan kasih setiap pada kami, sehingga sekolah ini menjadi tempat yang memuliakan namanya. Biarlah semangat kemenanganmu selalu menginspirasi setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.